Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilda Yeriana Fitri Putri Ruing dengan NIM C1B023017. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen hubungan pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SDMM. Lalu pada video kali ini terdapat sebuah studi kasus yang berjudul Tantangan Penanganan Keluhan dan Dampaknya pada Kepuasan Pelanggan di PT Indonesia Telkom. Dengan latar belakang, PT Indonesia Telkom adalah penyedia layanan telekomunikasi yang cukup besar di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami penurunan signifikan dalam skor kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Score atau CSIT. Analisis awal menunjukkan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah proses penanganan keluhan pelanggan yang lambat, tidak responsif, dan seringkali tidak memberikan solusi yang memuaskan. Lalu terdapat permasalahan yang pertama, proses penanganan keluhan yang tidak efisien. Pelanggan melaporkan kesulitan dalam menghubungi layanan pelanggan, waktu tunggu yang lama, dan transfer antar departemen yang berulang kali tanpa kejelasan solusi. Lalu yang kedua, kurangnya personalisasi dalam penanganan. Keluhan seringkali ditangani secara general tanpa memahami konteks spesifik atau riwayat interaksi pelanggan. Lalu yang ketiga, kurangnya komunikasi proaktif. Pelanggan jarang mendapatkan informasi perkembangan status keluhan mereka secara berkala. Lalu yang terakhir, dampak pada retensi pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan yang beralih ke kompetitor atau churn rate mulai terlihat sebagai dampak dari ketidakpuasan ini. Dari studi kasus sebelumnya, di sini kami diminta untuk menganalisis yang pertama, identifikasi akar penyebab dari permasalahan penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom. Gunakan alat analisis seperti fishbone diagram atau diagram Ishikawa jika diperlukan. Lalu yang kedua, bagaimana PT Indonesia Telkom dapat merancang ulang proses penanganan keluhan yang lebih efektif dan efisien, pertimbangkan aspek teknologi, sumber daya manusia, dan alur kerja. Lalu yang ketiga, strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan personalisasi dalam layanan pelanggan dan penanganan keluhan. Lalu yang keempat, bagaimana PT Indonesia Telkom dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan terkait status keluhan mereka. Lalu yang kelima, metrik apa saja yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi perbaikan dalam manajemen jaringan pelanggan dan penanganan keluhan. Lalu yang terakhir, rekomendasi solusi jangka panjang untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas. Baik, yang pertama itu ada identifikasi akar penyebab dari permasalahan penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom. Gunakan alat analisis seperti fishbone diagram jika diperlukan. Di sini terdapat diagram fishbone yang bila mana dipaparkan secara lebih rinci. Yang pertama itu ada teknologi. Permasalahan dari sisi teknologi mencakup sistem yang tidak terintegrasi dan informasi yang tidak real time. Ketika sistem informasi antara bagian atau departemen tidak saling terhubung, maka data keluhan pelanggan tidak dapat ditangani secara cepat dan tepat oleh pihak yang berwenang. Akibatnya, penyelesaian keluhan menjadi terhambat dan membutuhkan waktu lebih lama dari seharusnya. Ketidakadaan sistem yang dapat menyajikan informasi secara langsung atau real time menyebabkan staf tidak memiliki informasi terkini yang dibutuhkan untuk mendapatkan tindakan yang cepat dan akurat. Lalu yang kedua ada proses. Dalam kategori proses, dijelaskan bahwa penanganan keluhan pelanggan cenderung lambat dan harusnya berpindah-pindah antar departemen, yang menunjukkan bahwa alur penanganan belum efisien dan tidak terkoordinasi dengan baik. Pelanggan yang sudah melaporkan masalah harus menjelaskan ulang keluhannya saat diarahkan ke unit yang berbeda. Proses ini sangat mengganggu kenyamanan pelanggan dan menciptakan persepsi bahwa perusahaan tidak profesional. Selain itu, kurangnya kepelatihan juga menjadi kendala, karena karyawan tidak cukup dibekali pengetahuan tentang bagaimana menangani keluhan secara cepat dan efisien. Lalu, yang ketiga ada sumber daya manusia atau SDM. Dari sisi SDM, terlihat bahwa staf tidak memiliki akses terhadap informasi secara real time dan sering mengalami kebingungan karena keluhan berpindah-pindah antar departemen. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam distribusi informasi dan tanggung jawab. Karyawan belum memahami tugas dan perannya dalam rantai penyelesaian keluhan, atau tidak memiliki akses ke alat bantu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah pelanggan dengan cepat. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan internal. Ketidakpastian dapat mengalami beban kerja tinggi atau sistem yang belum matang. Lalu yang keempat dan terakhir, kategori komunikasi menjadi salah satu penyebab penting dalam keluhan pelanggan. Masalah seperti tidak adanya pemberian update kepada pelanggan dan komunikasi antar unit yang lemah membuat pelanggan merasa diabaikan.
Pelanggan tidak mengetahui sejauh mana keluhan mereka sedang diproses atau kapan akan diselesaikan, yang memunculkan ketidakpercayaan terhadap kualitas layanan perusahaan. Komunikasi satu arah dan respon yang lambat memperburuk hubungan antara perusahaan dan pelanggan, serta dapat mempercepat tingkat churn atau kehilangan pelanggan. Lalu yang kedua itu ada bagaimana PT Indonesia Telkom dapat merancang ulang proses penanganan keluhan yang lebih efektif dan efisien, pertimbangkan aspek teknologi, sumber daya manusia, dan alur kerja. Untuk merancang ulang proses penanganan keluhan yang lebih efektif dan efisien, PT Indonesia Telkom perlu melakukan transformasi digital dalam sistem layanan pelanggannya. Hal ini dapat dimulai dengan membangun sistem CRM atau Customer Relationship Management yang terpusat, sehingga semua keluhan dapat tercatat secara otomatis dan dilacak oleh berbagai departemen terkait. Sistem ini juga harus mampu mengintegrasikan seluruh saluran komunikasi seperti call center, email, media sosial, dan aplikasi. Dengan demikian, keluhan yang masuk bisa langsung dialihkan ke tim yang sesuai tanpa perlu proses manual yang panjang. Penggunaan teknologi seperti chatbot berbasis AI juga dapat membantu menjawab pertanyaan umum pelanggan dengan cepat, sehingga staf hanya menangani kasus yang lebih kompleks. Selain itu, penting untuk menyederhanakan alur kerja internal dan menetapkan SLA atau Service Level Agreement untuk menjamin bahwa setiap keluhan harus diselesaikan dalam batas waktu tertentu. Evaluasi rutin terhadap proses juga diperlukan agar sistem tetap adaptif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan perkembangan teknologi. Lalu yang ketiga, ada strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan personalisasi dalam layanan pelanggan dan penanganan keluhan. Meningkatkan personalisasi layanan pelanggan dapat dilakukan dengan memanfaatkan data pelanggan secara cerdas. PT Indonesia Telkom dapat menggunakan riwayat interaksi pelanggan untuk memahami kebutuhan, preferensi, serta pola penggunaan layanan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat memberikan rekomendasi layanan atau solusi keluhan yang lebih relevan dan tepat sasaran. Strategi personalisasi juga bisa berupa penugasan agen khusus untuk segmen pelanggan tertentu, seperti pelanggan premium atau korporat, sehingga mereka merasa mendapat perhatian lebih. Selain itu, penyampaian pesan dan personalisasi melalui email, notifikasi aplikasi, atau WhatsApp dengan menyebutkan nama pelanggan dan status terkini keluhan mereka akan meningkatkan engagement. Dengan memberikan pengalaman layanan yang terasa eksklusif dan disesuaikan, pelanggan akan merasa dihargai dan lebih loyal terhadap perusahaan. Pelatihan kepada staf layanan pelanggan untuk mengenali dan menangani berbagai tipe pelanggan secara individual juga merupakan langkah penting dalam mendukung strategi personalisasi ini. Lalu yang keempat itu ada bagaimana PT Indonesia Telkom dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan terkait status keluhan mereka. Komunikasi yang efektif mengenai status keluhan sangat penting untuk membangun kepercayaan pelanggan. PT Indonesia Telkom perlu menyediakan sistem yang memungkinkan pelanggan untuk memantau status keluhan mereka secara mandiri, misalnya melalui portal pelanggan atau aplikasi mobile yang terintegrasi dengan sistem CRM. Sistem ini dapat menampilkan informasi terbaru seperti siapa yang menangani keluhan, tahap proses penyelesaian, dan estimasi waktu penyelesaian. Selain itu, notifikasi otomatis berupa email atau pesan singkat yang dikirim secara berkala akan membantu pelanggan merasa tetap diperhatikan. Komunikasi tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga harus memungkinkan pelanggan memberikan tanggapan atau pertanyaan tambahan dengan mudah. Meningkatkan keterampilan komunikasi dari agen layanan pelanggan juga penting agar mereka mampu menyampaikan informasi dengan empati, jelas, dan meyakinkan. Dengan membangun komunikasi yang transparan dan responsif, perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu yang kelima, ada metrik apa saja yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi perbaikan dalam manajemen jaringan pelanggan dan penanganan keluhan. Ada beberapa metrik penting yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan perbaikan dalam manajemen layanan pelanggan dan penanganan keluhan. Yang pertama itu ada Customer Satisfaction Score atau CSIT, yang diukur melalui survei setelah penyelesaian keluhan, sangat penting untuk mengetahui seberapa puas pelanggan terhadap solusi yang diberikan. Lalu yang kedua ada Net Promoter Score atau NPS, mengukur loyalitas pelanggan dan kemungkinannya untuk merekomendasikan layanan perusahaan kepada orang lain. Metrik ini sangat strategis karena berhubungan langsung dengan pertumbuhan bisnis. Lalu yang ketiga ada First Contact Resolution atau VCR, menunjukkan berapa banyak keluhan yang diselesaikan pada kontak pertama yang mencerminkan efisiensi layanan. Lalu yang keempat ada Average Handling Time atau AHT,
membantu menilai durasi rata-rata penanganan keluhan. Selain itu, tingkat churn atau tingkat kehilangan pelanggan juga merupakan indikator penting untuk mengukur efektivitas layanan secara keseluruhan. Dengan memantau metrik ini secara berkala, PT Indonesia Telkom dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengevaluasi hasil dari inisiatif yang telah dilakukan. Lalu yang keenam dan terakhir itu ada rekomendasikan solusi jangka panjang untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas. Untuk membangun hubungan pelanggan yang kuat dan meningkatkan loyalitas dalam jangka panjang, PT Indonesia Telkom perlu berfokus pada perkembangan budaya perusahaan yang customer-centric, di mana semua keputusan bisnis mempertimbangkan dampaknya terhadap pelanggan. Investasi dalam teknologi digital yang mendukung layanan cepat, akurat, dan personal sangat krusial. Misalnya dengan memanfaatkan big data untuk memahami perilaku pelanggan dan AI untuk memberikan rekomendasi layanan yang sesuai. Selain itu, perusahaan perlu membentuk tim khusus untuk mengelola pengalaman pelanggan secara end-to-end, mulai dari akuisisi hingga after-sale service. Mendengarkan suara pelanggan melalui survei berkala, fokus group discussion, atau media sosial juga penting agar perusahaan selalu mengetahui harapan dan kebutuhan pelanggan. Program loyalitas berbasis poin atau penghargaan bagi pelanggan yang setia bisa menjadi inisiatif tambahan. Terakhir, penting bagi perusahaan untuk terus berinovasi dalam menciptakan nilai tambah yang membedakan mereka dari kompetitor, sehingga pelanggan merasa sulit untuk berpaling ke penyedia layanan lainnya. Jadi, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa PT Indonesia Telkom menghadapi penurunan kepuasan pelanggan akibat penanganan keluhan yang lambat, tidak efisien, dan kurang responsif. Akar permasalahan terletak pada sistem layanan yang belum terintegrasi, kurangnya pelatihan SDM, dan komunikasi yang tidak proaktif. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu merancang ulang proses penanganan keluhan dengan memanfaatkan teknologi seperti CRM dan AI, menyederhanakan alur kerja, serta menetapkan personalisasi layanan berbasis data pelanggan. Komunikasi status keluhan juga harus ditingkatkan melalui notifikasi otomatis dan transparansi informasi. Keberhasilan perbaikan dapat diukur melalui metrik seperti CSIT, NPS, VCR, atau churn rate. Dalam jangka panjang, PT Indonesia Telkom harus membangun budaya customer-centric, memanfaatkan big data, menjalankan program loyalitas, dan terus berinovasi agar mampu membangun hubungan pelanggan lebih kuat dan meningkatkan loyalitas secara berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.